Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi ke Dapodik ya teman-teman, karena sebelumnya saya membahas tentang persiapan ANBK untuk jenjang SMP ya teman-teman. Nah, ada informasi penting ya teman-teman untuk Dapodik ya teman-teman, karena sekarang sudah mendekati cut off Dapodik ya teman-teman untuk pengambilan dana BOSP, dana PIP. Untuk dana PIP nanti saya jelaskan di video saya selanjutnya. Nah, sekarang tanggal 27 Agustus kurang lebih cut off Dapodik itu 4 harian lagi, berdasarkan informasi yang ada di ini ya teman-teman, di berita di Dapodik Dasmen tentang rilis aplikasi Dapodik versi 2025. Nah, kita ambil poin yang ini ya teman-teman. Nah, di paragraf kedua, satuan pendidikan diharapkan memprioritaskan pendataan peserta didik semester 1 tahun ajaran 2024-2025 dengan status naik kelas terlebih dahulu dan selanjutnya peserta didik baru serta melakukan isian partisipasi BOSP. Perubahan dan penurunan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik berdasarkan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2000 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidik atau BOSP. Disampaikan bahwa satuan pendidikan harus mengisi dan melakukan pemuktakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya. Jadi teman-teman diharapkan sudah mengerjakan Dapodik dan sudah selesai dan dengan keadaan kondisi yang real ya teman-teman, sebelum tanggal 31 Agustus jam 23.59 teman-teman sudah melakukan sinkronisasi. Nah, di kesempatan kali ini, di video ini saya memberikan informasi apa saja teman-teman yang harus dipersiapkan agar teman-teman mendapatkan BOSP di tahun 2025 ya teman-teman. Saya mendapatkan informasi ini dari webinar yang ini ya teman-teman, webinar BOSP kurang lebih ya seminggu yang lalu ini ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyimak video ini mungkin sudah paham ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum paham tentang kenapa sih kita harus sinkronisasi sebelum tanggal 31 Agustus, ada apa sih, memang mungkin kalau operator baru agak bingung ya teman-teman. Untuk operator lama mungkin sudah biasa ya teman-teman tentang informasi ini, webinar sinkronisasi cut off Dapodik. Nah teman-teman silahkan nanti dibuka Dapodiknya. Kita harus menyiapkan beberapa langkah agar kita mendapatkan BOSP di tahun 2005. Nah, sudah rangkum yang ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya nah ini ya teman-teman, agar mendapatkan BOSP di tahun 2025. Nah, teman-teman harus pertama sudah memilih menerima BOSP di Dapodik. Yang kedua, sudah sinkronisasi sebelum 31 Agustus 2024 jam 23.59. Izin operasional masih berlaku. Semua siswa sudah memiliki NISN, tidak ada NISN yang ganda. Semua siswa sudah masuk rombel. Dan yang terakhir, yang masih ada residu di PLPD segera diperbaiki. Oke, kita bahas poin 1 sampai poin terakhir ya teman-teman. Nah, yang pertama, sudah menerima BOSP di Dapodik. Oke, silakan teman-teman nanti dipilih Dapodik. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di ini ya, di status BOSP silakan teman-teman memilih bersedia menerima BOSP, karena agar kita mendapatkan BOSP di tahun anggaran 2025. Kalau teman-teman di sini masih tidak bersedia, teman-teman segera ubah di menu sekolah. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengubahnya kalau teman-teman masih memilih tidak. Kalau teman-teman sudah ya, berarti sudah aman ya teman-teman, bersedia menerima BOSP. Segera teman-teman yang masih memilih tidak segera diubah menjadi ya, agar di berandanya Dapodik itu status BOSP-nya bersedia menerima BOSP. Oke teman-teman, itu poin yang pertama. Yang kedua, sudah sinkronisasi sebelum 31 Agustus 2004 jam 23.59. Oke teman-teman. Teman-teman silahkan di Dapodiknya dirapikan, semua peserta didik dimasukkan ke Dapodik.
Nah, nanti teman-teman diusahakan sebelum tanggal 31 Agustus itu sudah melakukan sinkronisasi. Nah, untuk saya sendiri terakhir sinkronisasi itu 21 Agustus. Mungkin nanti saya akan sinkronisasi lagi karena masih ada perbaikan lagi di Dapodik saya, entah itu pengajuan PIP, ada masih yang salah alamatnya belum diisi, belum pengisian NIK, belum nomor kakak ya teman-teman. Kalau ini kan udah otomatis pengisian kakak, nama orang tua masih ada yang kosong ya teman-teman. Nah, teman-teman diharapkan sebelum tanggal 31 Agustus itu sudah melakukan sinkronisasi dan jumlah siswanya sesuai dengan keadaan ya teman-teman. Nah, untuk saya sendiri sudah sesuai 113, sudah sesuai dengan keadaan real yang ada di sekolah saya. Nah, bagaimana Bang kalau saya melakukan sinkronisasi lebih dari tanggal 31 Agustus? Misal saya sinkronisasi di tanggal 2 September. Masih bisa melakukan sinkronisasi ya teman-teman, tapi kalau ada perubahan jumlah siswa tapi yang terdata itu sebelum tanggal 3 Agustus. Misal teman-teman sebelum tanggal 31 Agustus sinkronisasi dan jumlah siswanya itu 113, dan teman-teman ternyata masih ada kurang satu siswa atau 2 siswa lagi yang belum masuk di Dapodik, dan teman-teman masukkan tuh si siswanya di tanggal 1 September 2 siswa, misalkan peserta didik baru atau siswa mutasi. Nah, siswanya menjadi 115, tapi teman-teman sinkronisasi itu tanggal 2 September. Jadi kan di sini otomatis siswanya jadi 115 ya teman-teman. Tapi di perhitungan BOSP-nya tetap di 113 ya teman-teman. Karena teman-teman melakukan sinkronisasinya itu di atas tanggal 31 Agustus. Jadi yang dihitung itu cuma 113 bukan 115 karena teman-teman melakukan sinkronisasinya itu di atas tanggal 31 Agustus. Misalkan ada tambah lagi di bulan September, Oktober menjadi misalkan ada siswa pindahan 200. Nah, tetap yang dihitung itu sebelum tanggal 31 Agustus menjadi tetap 113 walaupun di Dapodiknya itu menjadi 120 ya teman-teman. Tetap yang itu sebelum tanggal 31 Agustus. Jadi teman-teman diperhatikan baik-baik, yang siswa baru segera dimasukkan, segera disinkronisasi sebelum tanggal 31 Agustus. Siswa mutasi masuk, siswa pindahan masuk segera dikerjakan, dimasukkan ke Dapodik agar bisa terhitung di Dapodiknya kita. Kalau teman-teman melakukan sinkronisasi di atas tanggal 31 Agustus tidak masuk ya teman-teman, tidak masuk ke anggaran BOSP di tahun 2025. Oke, bisa paham ya teman-teman? Kalau tidak paham nanti silakan berkomentar. Terus selanjutnya, izin operasional masih berlaku atau izin personal itu belum diisi di Dapodiknya. Nah, teman-teman harus diperhatikan benar-benar berdasarkan informasi yang di webinar kemarin. Saya dapat poin tentang izin operasional ya teman-teman. Jadi teman-teman izin operasional itu ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada SK pendirian sekolah, tanggal SK pendirian, SK izin operasional, tanggal SK izin operasional. Silakan teman-teman diperhatikan sudah mengisi, terus izinnya itu masih berlaku atau tidak. Kalau teman-teman ada perubahan silakan diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu tidak bisa langsung di Dapodik ya teman-teman, tapi di Verpal SP atau Verpal Satuan Pendidikan. Silakan teman-teman nanti diklik ini, nanti masuk ke Verpal SP pakai akun SDM ya teman-teman. Nah, nanti diperbaiki kalau memang izin operasionalnya sudah tidak berlaku atau ada perubahan ya teman-teman. Silakan nanti diupdate sebelum tanggal 31 Agustus. Oke, poin selanjutnya, semua siswa sudah memiliki NISN ya teman-teman. Nah, untuk yang SD, TK, PAUD segera yang belum memiliki NISN segera diurus NISN-nya, nanti diperbaiki di Verpal PD terus agar masuk di Dapodik. Intinya itu semuanya siswa itu harus sudah memiliki NISN agar nanti mendapatkan BOSP. Teman-teman, misalkan di sini jumlah siswanya 113, tapi ada beberapa siswa yang belum memiliki NISN. Misalkan dari 113, 3 siswa atau 13 siswa yang belum memiliki NISN, berarti yang hanya dapat NISN itu 100 karena kan 13 siswa itu belum memiliki NISN. Jadi diperhatikan lagi, walaupun sudah masuk Dapodik, teman-teman diperhatikan lagi di Dapodiknya itu sudah ada NISN-nya atau belum, karena kan itu syarat mendapatkan BOSP itu harus sudah memiliki NISN. Oke, di poin selanjutnya, nah ini ya teman-teman diperhatikan juga tidak ada NISN yang ganda, segera diperbaiki di Verpal PD kalau memang ada NISN yang ganda di 2 sekolah. Misalkan
di sekolah A, di sekolah B silahkan diperbaiki di verbal PD. Nanti tinggal teman-teman pengajuan aja. Saya membuka verbal PD-nya dari tadi, verbal PD itu tidak bisa dibuka, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Segera diurus kalau memang ada yang ganda. Misalkan ada yang ganda di sekolah A dan di sekolah B-nya itu sekolah teman-teman, silahkan di verbal itu nanti ada pengajuan bahwasannya siswa ini tuh siswa ini tuh di sekolah kita. Nanti teman-teman tinggal pengajuan aja di verbal PD ada bahwasannya sekolah ini dengan siswa itu dengan NS tersebut aktif di sekolah kita. Nanti akan terhapus ya teman-teman ketika teman-teman sudah mengajukan bahwasannya siswa itu aktif di sekolah kita. Diurus aja teman-teman, segera diperbaiki. Kalau emang mentok-mentok juga silahkan teman-teman kunjungi dinas silaturahmi dan diperbaiki di dinas kabupaten setempat. Nah itu teman-teman. Nah poin selanjutnya, semua siswa sudah masuk rombel. Nah ya teman-teman, harus ya teman-teman, karena kan ketika teman-teman sudah masuk ke Dapodik, nah jangan dianggurin ya teman-teman, tapi siswanya itu tetap harus dimasukkan ke rombel ya teman-teman, rombongan belajar. Karena kalau tidak masukkan rombongan belajar, nanti tidak akan mendapatkan WSP ya teman-teman. Nah teman-teman diperhatikan, dari 113 itu siswa itu kelas 7 itu berapa orang, kelas 8 berapa orang, kelas 9 berapa orang. Nanti teman-teman harus memasukkan rombel setiap siswanya. Kelas 7 itu siapa aja, kelas 7B siapa aja, kelas 8 siapa aja, masukkan ke rombel ini ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman. Terus poin selanjutnya yang terakhir, yang masih ada residu di verbal PD segera diperbaiki. Itu ya teman-teman, saya membuka verbal PD itu tidak bisa, jadi teman-teman diusahakan verbal PD nya itu tidak ada merah teman-teman. Biasanya kan di beranda verbal PD itu ada buletan, nah diharapkan buletannya itu hijau semua, tidak ada yang merah. Diusahakan tidak ada yang merah teman-teman, apalagi terkait dengan NISN. Nah kalau NISN segera perbaiki, intinya itu NISN ya teman-teman. Kalau nama masih ada yang salah, menurut saya itu masih bisa ya teman-teman. Dari webinar ini sih yang dapat saya anggap itu yang tidak memiliki NSN dan NSN ganda ya teman-teman, segera diperbaiki. Untuk lainnya masih bisa mendapatkan WSP ya teman-teman, tapi saran saya sih segera diperbaiki ya teman-teman yang masih ada residu, entah itu namanya, tanggal lahirnya, nama ibunya, nicknya, segera diperbaiki. Intinya residunya itu, residu di verbal itu hijau semua ya teman-teman. Oke, itu saja informasinya ya teman-teman, semoga bermanfaat terkait cut off Dapodik 31 Agustus. Segera disinkronisasi, segera diperbaiki, segera dikerjakan. Dan teman-teman jangan nunggu sinkronisasi jangan nunggu sampai pas di tanggal 31 Agustus. Kalau teman-teman misalkan hari ini sinkron, besok sinkron lagi nggak apa ya teman-teman. Saya juga beberapa kali melakukan sinkronisasi, mungkin nanti malam atau besok saya akan melakukan sinkronisasi, besoknya lagi kan sinkronisasi. Intinya sebelum tanggal 31 Agustus itu masih dihitung ya teman-teman. Kalau teman-teman di atas 31 Agustus siswanya itu tidak akan terhitung. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang ingin bergabung di grup operator sekolah, silahkan klik link ini atau nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Nanti kita saling bertukar informasi dan saling sharing tentang pekerjaan operator sekolah. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.